Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Mega, kali ini didampingi dengan Ibu Carolina Saputri, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunarta Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang selamat dari salah pilih jurusan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, ketika saya membaca judul dari topik kita pada kali ini, saya merasa bahwa topik ini sangat-sangat menarik, sebab judulnya adalah selamat dari salah pilih jurusan. Jika ada kata selamat, berarti ada kemungkinan bisa nggak selamat ya Pak ya, di dalam salah memilih jurusan itu. Kalau saya tidak salah mengerti, jurusan yang dimaksud adalah jurusan untuk kuliah begitu Pak ya, untuk setelah lulus SMA. Betul, Bu Mega dan juga Bu Carolina, ya, bahwa inilah situasi nyata yang saya temukan sekian puluh tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini dan sangat mungkin juga ke depan. Kita masih cukup mudah menemui pelajar-pelajar SMA yang masih gamang dalam menentukan pilihan setelah SMA mau kemana. Sebagian karena kurang mengenal diri, sebagian karena orang tua yang cenderung memaksakan diri, sehingga akhirnya mereka salah pilih jurusan, dan itu akhirnya bisa berakibat fatal. Begitu ya Pak ya. Jadi apakah menurut Pak Sindu, ketika anak-anak atau siswa-siswa ini memilih jurusan, itu orang tua memiliki peranan yang besar atau bagaimana ya Pak ya? Betul. Jadi rupanya memang dalam kultur kita di Indonesia yang patriarkal, di mana ayah, ibu itu masih dominan di dalam keputusan seorang anak remaja. Jadi cukup banyak orang tua yang lebih mudah mendikte anaknya di dalam menentukan jurusan ataupun bahkan pekerjaan profesi yang akan ditekuni anak itu kemudian. Jadi biasanya mungkin kalau orang tuanya dokter, minta anaknya pengen jadi dokter, gitu Pak ya. Kalau orang tuanya guru, pengen anaknya jadi guru. Apakah seperti itu yang dimaksud Bapak? Ya, diantaranya demikian. Jadi rupanya orang tua itu sudah punya batasan definisi tentang apa itu sukses dan bagaimana cara untuk mencapai sukses itu. Jadi batasan itu batasan yang sayangnya cukup sempit, sehingga ini yang memberi ruang gerak anak menjadi juga sempit di dalam menentukan pilihan yang tepat. Apakah kalau dari pengalaman Bapak, apakah pernah mungkin ya menemui klien-klien dari remaja-remaja tersebut, remaja SMA tersebut, yang ketika mereka menuruti keinginan orang tua, mereka tuh sebetulnya mau atau sebetulnya terpaksa begitu Pak? Bagaimana dengan pengalaman Bapak sendiri? Sebagian anak-anak remaja ini memang gamang, kurang mengenal diri, sehingga lebih mudah mereka untuk terdikte oleh orang tuanya. Sebagian memang ada satu dua situasi remaja atau siswa SMA ini kekeh atau gigih pada pilihannya, dan akhirnya orang tua mengalah. Nah Pak, kalau misalnya ada orang tua tuh berkelit dan berargumentasi kayak gini, sanggup nanti nggak sih anak saya itu kalau milih jurusan yang dia minati, bisa beli mobil, bisa beli rumah dengan kemampuannya sendiri, sedangkan pilihan profesinya itu dianggap oleh orang tua kurang mumpuni Pak? Ya, saya jawab tetap ada kemungkinan, karena saya boleh melihat pada firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kemudian ada juga dari Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dari kedua firman Tuhan ini, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa kecukupan, kemapanan secara ekonomi itu produk dari orang yang rajin.
dan produk dari berkat Tuhan. Jadi bukan bergantung semata kepada jurusannya apa, profesinya apa, tapi yang lebih penting etos, hidup etos kerjanya rajin, bertanggung jawab, kreatif, dan juga mengandalkan Tuhan, meminta berkat Tuhan. Itulah yang membuat berhasil dalam profesi, termasuk di dalam kehidupan ekonomi yang layak. Jadi prinsip firman Tuhan ini sangat penting diperhatikan oleh para orang tua ya Pak, dalam membimbing anak-anak untuk memilih jurusan. Betul. Maka dalam hal ini saya sangat melihat titik penting bagaimana menolong anak-anak kita selamat dari salah pilih jurusan, yaitu orang tua sendiri perlu menghayati dan perlu menanamkan pada anak-anak mereka sejak usia dini perspektif kekekalan. Apa yang dimaksud Pak dengan perspektif kekekalan tersebut? Bahwa hidup bukan sekedar soal kesementaraan di dunia. Bahwa setelah kematian fisik ada kekekalan yang dimasuki. Entah itu di surga, entah itu di neraka. Maka tak heran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Jadi itu yang perlu dimiliki, dihayati orang tua. Hidup bukan sekedar bekerja, makan, selesai. Enggak, itu hanyalah sekelumit dari kehidupan. Ada kekekalan yang akan dimasuki. Kekekalan itu juga bukan hanya berhenti apakah saya masuk surga, karena firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita yang telah menerima anugerah keselamatan, kita dipanggil untuk menabur kekekalan dalam kesementaraan hidup di dunia. Yaitu bagi kita dipanggil oleh Tuhan untuk setia sampai garis akhir, mengakhiri pertandingan iman dengan baik, dan kita akan menerima mahkota kebenaran, sebagaimana yang dinyatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Jadi maksud saya, dengan cara pandang perspektif kekekalan ini, maka kita akan melihat hidup itu adalah sebuah karunia dan kesempatan yang Tuhan berikan, yang nantinya kita akan perlu bertanggungjawabkan di akhir hidup ini. Maka poinnya adalah di dalam perspektif kekekalan ini, orang tua perlu menghayati dan orang tua juga menanamkan kepada anak-anaknya, awalilah dengan Tuhan, tujukan untuk kemuliaan Tuhan, dan jalani bersama dengan Tuhan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa orang tua itu sebagai wakilnya Tuhan ya Pak ya dalam mendidik anak. Tepat yang disampaikan oleh Ibu Caroline. Jadi ukuran sukses itu perlu melihat dari suksesnya Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan kita makhluk kekal, dan di mana kita ada pertanggungjawaban di akhir kesementaraan kita di dunia ini. Nah ini yang orang tua lebih mudah saya melihat lalai yang tidak adalah mapan ekonomi sehat walafiat turun temurun. Tapi bagaimana setelah kematian? Ada nggak hubungannya antara karir, profesi, jurusan anak, masa depan anak dengan setelah kematiannya? Apa artinya sukses menurut ukuran dunia, tetapi akhirnya di dalam pengadilan terakhir Tuhan menyatakan kita gagal, kita tidak dikenal Tuhan, kita tidak mendapatkan posisi puncak, yaitu mahkota kebenaran. Kalau bahasa sekarang kasihan gitu, terlalu bersusah payah, tapi ternyata kita investasinya jangka pendek, tidak investasi jangka panjang. Jangka panjang itu tentang kehidupan setelah kematian. Jadi kalau saya bisa ringkas begitu Pak ya, ketika orang tua memiliki seorang anak, maka tugas orang tua adalah untuk menolong anak-anak itu untuk menemukan apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Begitu ya Pak ya? Tepat. Sehingga dengan demikian mungkin anak-anak ini bisa memenuhi tujuan dan panggilan khusus yang telah Tuhan berikan kepada setiap mereka. Tepat. Jadi akhirnya orang tua perlu melihat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21. Di dalam perikop itu Tuhan Yesus mengingatkan hidup adalah sebuah pertanggungjawaban, di mana orang tua sendiri akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap anak yang Tuhan karuniakan dalam pernikahannya,
Tuhan menuntut apakah anak-anak ini dididik menurut cara dan tujuan Tuhan. Kalau orang tua setia, maka dia akan mendengar komentar sebagaimana di dalam Matius 25-21, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, hai orang tua yang baik dan setia. Engkau orang tua telah setia dalam perkara mendidik anak-anak yang aku percayakan menurut caraku, menurut tujuanku. Maka aku Tuhanmu akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu di surga. Jadi orang itu juga perlu melihat bahwa hidup anak-anak mereka itu milik Tuhan. Dan harus dirancang bagaimana mencapai tujuan Tuhan. Seperti yang tadi Bu Mega paparkan. Ya, jika demikian Pak, bagaimana orang tua ini bisa menemukan seperti apa rancangan Tuhan bagi setiap masing-masing pribadi dari anak-anak ini? Nah, di dalam hal ini bukan seperti dunia misteri, Ibu Mega. Tetapi Tuhan ketika memanggil, memberi panggilan-panggilan khusus, Tuhan juga sudah memberi modal-modal khusus dalam diri setiap kita, termasuk anak-anak kita. Ada berbagai pendekatan yang bisa kita lihat, ininya mengenali minat, bakat, kemampuan anak. Termasuk dalam hal ini, saya ingin berbagi salah satu pendekatan melihat anak dari sisi kecerdasan majemuk. Bagaimana Pak? Kecerdasan majemuk. Jadi maksudnya kecerdasan itu ada bermacam-macam begitu ya Pak ya? Ya, jadi ada seorang ahli bernama Howard Gardner. Ya. Beliau sekian puluh tahun lalu sudah menelurkan gagasan ini. Kemudian gagasan ini ditambahkan oleh orang lain. Jadi saya mengambil dari rangkuman dari beberapa orang ini, ada 9 kecerdasan majemuk. Yang pertama cerdas logis matematis, kedua cerdas bahasa, 3 cerdas musik, 4 cerdas sosial, 5 cerdas diri, 6 cerdas tubuh, 7 cerdas ruang, 8 cerdas alam, 9 cerdas eksistensial. Wah, ini pemahaman yang sangat bagus ya Pak buat orang tua ya, mengenali kecerdasan-kecerdasan yang menolong anak untuk bisa menemukan tujuan dan panggilan yang Tuhan rancangkan. Mau tanya nih Pak, kalau misalnya kecerdasannya ini ada sekitar 9 begitu ya, kalau seorang anak, apakah itu harus memiliki minimal 1 atau mungkin bisa beberapa kombinasi kecerdasan? Jadi yang menarik dari pandangan tentang kecerdasan majemuk ini atau bahasa Inggrisnya multiple intelligence, bahwa setiap anak, setiap manusia itu pada dasarnya cerdas. Jadi pertanyaannya bukan seberapakah cerdasnya kamu dan saya, atau seberapakah tingginya IQ dan IQ-ku, tetapi seberapa banyak, how much, kalau bahasa Inggrisnya ya, seberapa banyak kecerdasan yang kamu dan saya miliki. Jadi makanya kalau boleh saya sedikit jelaskan, cerdas logis matematik itu sudah kita familiar banget ya, akrab ya, tentang kemampuan analitis sistematis yang seringkali dikaitkan dengan nalar eksakta ya, yang seringkali muncul dalam tes IQ, logis matematis. Yang kedua cerdas bahasa, jadi kemampuan anak tersebut untuk cepat mempelajari bahasa. Kadang-kadang kita ketemu orang putih, ada di satu tempat cuma jarak 2 bulan, dia sudah dari logatnya, kosakatanya persis dengan bahasa daerah di tempat tersebut misalnya. Itu cepat. Yang ketiga cerdas musik, nah ini kepekaan musikal, kita juga lebih akrab. Yang keempat cerdas sosial, jadi kemampuan untuk cepat untuk berempati, memahami orang lain, berkomunikasi, memenangkan hati orang lain, negosiasi konflik, kemampuan untuk mengumpulkan teman-teman. Nah, ini cerdas sosial. Jadi cerdas interpersonal. Yang kelima, cerdas diri atau bahasa lainnya cerdas intrapersonal. Kemampuan untuk menganalisis dan memahami diri, peka dengan perasaannya, gemar introspeksi sehingga dia punya sebenarnya sikap independen yang kuat. Iya. Pak, tadi kan berarti sudah dijelaskan ada 5 macam kecerdasan ya Pak ya. Tadi Bapak sudah jelaskan cerdas logis, cerdas bahasa, cerdas musik, cerdas sosial, dan juga cerdas diri. Mungkin bisa dijelaskan juga kira-kira profesinya seperti apa ya Pak ya. Jadi nanti pendengar bisa lebih jelas
Dari kecerdasan ini, contoh nyatanya atau contoh realnya itu seperti apa kira-kira? Pertanyaan yang baik, Bu Mega. Jadi kalau cerdas logis matematis, intinya modalnya dia cukup kuat dalam hal kemampuan bernalar dan berpikir secara logis, analitis. Maka ya intinya bidang-bidang apapun, baik itu yang manajerial, bidang-bidang pengambilan keputusan, kaitannya juga dengan sebagai ilmuwan, dosen, jadi cukup luas cakupannya. Yang kedua cerdas bahasa, nah, intinya berarti menggunakan kemampuan bahasanya ini sebagai apapun, dari penerjemah sampai menjadi komunikator, dan ini bisa dikombinasi dengan berbagai profesi. Cerdas musik tentunya kita cukup mudah menemukan ya, intinya berkaitan dengan dunia musik. Yang cerdas sosial ini juga kaitannya perjumpaan dengan orang lain, terjadi memimpin tim, marketing, bagian promosi, ya, ataupun hal-hal yang intinya kerja-kerja sosial yang dimana dia butuh bekerja sama dengan banyak orang, mengkoordinasi banyak orang. Cerdas diri ini kecenderungannya karena dia sikap independennya kuat, jadi dia menjadi peneliti, filsuf atau pencipta. Contoh yang sangat konkret ya Pak, yang bisa membuat gambaran yang cukup jelas buat orang tua yang mendengarkan. Selanjutnya Pak, untuk 4 kecerdasan berikutnya, cerdas tubuh, ruang, alam, dan eksistensial seperti apa tuh Pak? Jadi Bu Carolina, kalau untuk cerdas tubuh berarti itu berkaitan dengan kinestetik ya. Jadi keluasan tubuh dia bisa menjadi seperti olahragawan, pilihannya atlet, bisa juga menjadi penari ya, karena gerak tubuhnya itu luas gemulai, artinya lentur. Bisa dunia olahraga, bisa dunia dengan seni peran atau seni tari. Kemudian cerdas ruang ini berpikir spasial, jadi kemampuannya untuk berpikir 3 dimensi. Jadi ini gradasi tekstur pembayangan kuat. Maka ini cocok misalnya yang paling tipikal misalnya untuk dunia arsitek diantaranya, dan juga dunia-dunia penataan, mungkin desain ya, interior, eksterior, ataupun hal-hal yang kaitan dengan seni juga bisa karena berpikir ruangnya kuat, spasial. Cerdas alam ini naturalistik, jadi dia punya kepekaan untuk membaca gejala alam. Terus ini mau hujan nih, atau dia terus ini katanya mau gempa ini kok seperti ini kok mau ada angin badai ini ya. Atau dia juga gemar di alam bebas, jadi panjat tebing, panjat gunung, meneliti bebatuan, arkeologi, ataupun tentang kaitan dengan binatang, tumbuhan yang menikmati dan seakan seperti bisa berkomunikasi dengan binatang dan tumbuhan. Maka pilihannya ya menjadi ahli biologi, botani, zoologi, astronomi, pendaki gunung, dokter hewan, atau bidang geologi. Yang terakhir cerdas eksistensial itu dikaitkan dengan kepekaan dan minat yang kuat anak tersebut tentang hal-hal kekekalan, tentang hidup ini dengan Tuhan. Jadi kalau bahasa lain ada disebut cerdas spiritual. Jadi sejak kecil punya minat tentang hal-hal yang bersifat dunia abstrak, dunia kekekalan, di luar manusia, di luar alam ini ada apa ya? Nah ini bisa menjadi seorang teolog, ya, rohaniwan, bisa juga menjadi seorang filsuf, di antaranya demikian. Wah, dari penjelasannya yang diberikan Pak Sindu sangat-sangat memberkati. Jadi makin melihat Tuhan menganugerahkan banyak kecerdasan bagi manusia ya Pak. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, untuk menolong anak-anak sejak dini memahami kecerdasan mereka, kira-kira apa dan mungkin kapan orang tua bisa menolong, sejak kapan? Sejak dini Bu Carolina, bahwa orang tua perlu mendeteksi dan memberikan fasilitas yang kondusif, subur untuk minat dan kecerdasan anak itu tergali ataupun terasah. Jadi makanya anak jangan diberikan game elektronik, jangan berikan handphone, komputer di masa-masa katakan 10 tahun pertama, bawa dia untuk ke alam bebas, berinteraksi dengan anak-anak lain, bermain dengan benda-benda konkret, dan perkenalkan berbagai hal, sehingga dia punya kekayaan penggalian pengalaman
indrawi, sehingga akhirnya orang tua bisa mendeteksi artinya mana yang disukai, mana yang cukup kuat menonjol dalam diri anak tersebut. Termasuk bisa nanti mulai mengarah ikutan ke sanggar, ikut les, ya, privat mungkin, ataupun kegiatan ekskul, ekstrakurikuler sekolah. Maka orang tua juga perlu kerjasama dengan guru, bertanya, minta umpan balik di sekitar anak-anak itu apa yang menonjol, apa yang disukai. Nah, dari inilah orang tua meletakkan fondasi sekaligus menjadi semacam penjaring kecerdasan, bakat, kekhususan anak-anaknya. Pendeteksian dini ini sangat menolong anak ya Pak, supaya selamat dari salah pilih jurusan ya Pak. Betul, tepat Bu Carolina. Jadi memang berbicara pilih jurusan, jangan menunggu waktu SMA. Mulai sejak anak balita, itu sudah diberi ruang yang kondusif. Jadi ada tahapannya. Kalau bahasa teknisnya itu berbicara tentang kematangan keputusan karir atau kematangan karir itu bertahap. Fondasinya dari balita, masa SD, masa SMP, masa SMA dan seterusnya. Nah, dengan orang tua sudah proaktif mengerjakan bagiannya, maka nantinya orang tua nggak kesulitan untuk mengenali ini arah anak ini kemana, arah yang Tuhan sudah taruh dalam diri anak itu, dan anak itu sendiri juga tidak gamar karena dia sudah mengeksplorasi banyak hal dan menerima umpan balik dari orang-orang sekitarnya, terutama orang tua. Oh ya, kamu bagus ini, kamu menonjol, untuk ini kamu rajin, tapi kok kayaknya nggak menonjol ya. Nah, itu bagian-bagian penting yang orang tua perlu kerjakan. Saya melihat dengan 9 kecerdasan ini sebetulnya kan Tuhan sudah memberikan banyak sekali hal-hal atau talenta-talenta yang diberikan kepada setiap masing-masing pribadi. Cuman karena saya sendiri orang tua ya Pak ya, kalau misalnya anak saya itu kelihatan kalau cerdas matematik, wah saya pasti bangga. Tapi kalau misalnya kelihatan kalau anak saya cerdas tubuh, misalnya pintar olahraga, pintar nari, mungkin saya membayangkan apakah dari pendengar juga memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Ya kok cuma nari, kok tidak pintar matematika, kok tidak pintar kimia. Jadi saya jadi kembali ke yang tadi Bapak jelaskan mengenai apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dibutuhkan kebesaran hati orang tua juga ya Pak ya, untuk bisa menerima apa sebenarnya yang memang Tuhan taruh di dalam diri setiap anak-anak ini. Betul. Jadi bahwa kita secara alamiah ada pengkastaan ya, dari yang Ibu Mega paparkan, dan itu gambaran masyarakat kita pada umumnya, pengkastaan, pengkelasan. Ini yang level superior, unggulan. Yang ini pekerjaan profesi ini level secukupnya, yang ini level bawah yang tidak berharga secara status sosial ekonomi misalnya. Nah, ini yang memang dalam hal ini kita orang tua perlu kembali memiliki perspektif kekekalan bahwa ini bukan sekedar, jangan berhenti pada paradigma perspektif dunia yang tidak mengenal Allah, yang menghakimi orang berdasarkan ukuran-ukuran materialisme. Tapi mari melihat dari segi kekekalan. Maka dalam hal ini perlulah paling penting juga sejalan dengan perspektif kekekalan memiliki etos hidup, etos kerja, yaitu selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu adalah sebuah pertanggungjawaban. Jadi apapun yang dilakukan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi di dalam hal ini, ketika orang tua menghayati dan menanamkan kepada anaknya etos hidup, etos kerja yang demikian, yaitu gigih, pantang menyerah, kreatif, bertanggung jawab, dapat dipercayai, maka apapun yang akan dikerjakan anak, profesi apapun, itu akan berhasil. Jadi jangan kita membatasi menurut pengalaman kita orang tua. Papa mama, ayah itu sudah makan asam garam jilpan ya. Iya, puluhan tahun mengalami, tapi jangan lupa hidup itu dinamis, zaman itu bergerak. Apa yang dulu kita anggap tidak berhasil secara sosial ekonomi, masih mungkin berhasil di era anak kita. Dan yang paling utama adalah kerja keras, bertanggung jawab, memberi yang terbaik seperti untuk Tuhan. Maka tangan orang yang rajin akan membuat berhasil. Berkat Tuhanlah
yang membuat seseorang kaya ataupun berkecukupan. Jadi secara singkat, orang tua dapat menghayati perspektif kekekalan dan juga belajar untuk bisa menanamkannya pada anak-anak sejak dini ya Pak ya. Sehingga dengan demikian di dalam diri anak-anak ini juga akan muncul bahwa mereka hidup untuk sebuah panggilan yang bernilai kekal. Jadi mereka bisa mengenal makna hidupnya. Kemudian mereka juga memiliki etos hidup, yaitu memberikan kerja yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang terakhir, mereka juga bisa mengerjakan bagiannya bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah tugas orang tua yang juga bekerja sama dengan anak-anak. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan Bu Mega. Jadi poin yang ketiga yang tadi Bu Mega sampaikan, bahwa penting anak itu ditumbuhkan rasa percaya yang sehat. Anak sering diapresiasi secara positif untuk tiap usaha dan pencapaiannya sekecil apapun. Sehingga anak punya penghargaan diri yang sehat, sehingga dia punya sebuah keyakinan, aku mampu mengerjakan bagianku bersama dengan Tuhan. Maka dengan demikian, apa yang dikerjakan anak tidak berhenti kepada jurusannya seperti menurut orang tua semata, tetapi menurut jurusan sesuai yang apa Tuhan mau, dan karena dia punya etos, punya keinginan diri, maka dalam anugerah Tuhan akan pasti berhasil memberkati anak itu, memberkati orang tua, memberkati dunia ini. Dalam hal ini saya ingin mengakhiri dengan membacakan dari ayat firman Tuhan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ini sebuah janji Tuhan universal segala zaman bagi kita orang tua dan bagi setiap anak-anak, bahwa ketika kita mengutamakan maksud Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan mengikuti pimpinannya, maka apa yang kita butuhkan, makanan, pakaian, perumahan, berbagai kebutuhan. Sangat menarik sekali ya pendengar, boleh menjadi orang tua yang mengajarkan juga kepada anak-anaknya untuk mendahulukan Allah dan juga mendahulukan kebenaran Allah demi kehidupan dari anak-anak ini sendiri. Terima kasih banyak pendengar sekalian. Terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang selamat dari salah pilih jurusan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan